Shopee. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat, Tanpa tabungan, tanpa rekening. pakai Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Budi Hartono selaku dosen pengampu mata kuliah dasar kewirausahaan. Di sini kami dari tim BJBL kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi perencanaan proposal bisnis kami, yaitu produk bakso frozen. Namun sebelum pemaparan hasil dari diskusi perencanaan proposal kelompok kami, anggota tim kelompok kami terdiri dari 5 orang. Ada saya sendiri, Maulida Eka, kemudian ada Alfir Hermawan, Cahaya Ramadhani, Lisna Triawardani, dan juga Raihan Fajar Mahdi. Kemudian gambaran usaha dari Bakso Frozen sendiri yang akan kami sampaikan yaitu dari latar belakang usaha, kemudian value proposition produk, STP produk, hasil riset pasar beserta interpretasi, gambaran produk, dan juga perkiraan RAB usaha. Baik, untuk gambaran usaha yang pertama, diawali dulu dari latar belakang usaha kami. Jadi bakso menjadi makanan favorit bagi banyak orang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan maraknya pedagang bakso yang ada di berbagai wilayah. Tak jarang bakso juga dapat dengan mudah dijumpai dalam setiap perayaan hari tertentu. Namun, banyak orang mengeluhkan terkait persebaran bakso di pasaran. Pasalnya, bakso tersebut dinilai kurang tahan lama, mudah basi, dan tidak dapat digunakan sewaktu-waktu. Sama halnya dikeluhkan bagi beberapa kalangan yang setiap harinya sibuk dengan pekerjaannya, mengakibatkan mereka tidak sempat untuk memasak setiap hari. Adanya keluhan tersebut memberikan suatu inovasi bagi kelompok kami untuk menciptakan suatu produk utama berupa bakso frozen dan subproduk kelompok kami yaitu bakso goreng kuah cuko, keripik bakso, dan juga bakso bakar. Bakso frozen berperan dalam menjawab permasalahan atas daya tahan lamanya serta kepraktisannya, sedangkan subproduk sendiri berperan untuk pengembangan produk supaya lebih menarik minat para pelanggan nantinya. Selanjutnya untuk value proposition di sini itu terdiri dari 3 elemen. Yang pertama ada produknya sendiri yang ditawarkan kepada konsumen, kemudian ada gain creators, dan yang ketiga adalah pain relievers. Untuk produk kami, produk utama berupa olahan daging sapi, ikan, dan ayam yang disebut dengan bakso. Bakso di sini bukan sekedar bakso fresh biasa, namun berbentuk frozen. Produk kami diberikan label bernama Bakso Frozen. Selain produk utama, kami juga memiliki subproduk berupa keripik bakso, bakso goreng kuah cuko, dan juga bakso bakar. Nah, untuk gain creatornya sendiri itu produk kami mengutamakan kualitas bahan, rasa yang otentik dari rasa bakso yang sudah dijual yang lainnya, dan cita rasa yang lezat dengan harga yang ekonomis dari produk bakso frozen tersebut. Kemudian yang ketiga untuk pain relievers, bakso frozen memberikan kemudahan bagi pelanggan karena mereka dapat menyimpan produk di dalam freezer dan menikmatinya kapan saja tanpa perlu persiapan yang lama. Proporsi nilai ini tentunya ditujukan untuk menarik bagi individu yang sibuk atau mereka yang mencari pilihan makanan yang cepat dan mudah. Selanjutnya ada STP produk. Yang pertama yaitu segmenting. Usaha Bakso Frozen ini melakukan segmentasi pasar berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku konsumen. Tahap ini kami lakukan untuk dapat lebih memudahkan dalam mengetahui kebutuhan dari kelompok segmentasi dengan lebih efektif melalui beberapa pendekatan. Berikut ini pendekatan yang kami lakukan: demografis, geografis, psikologis, dan perilaku. Kemudian ada targeting. Tahap targeting ini dilakukan setelah membagi dan menentukan segmen pasar yang ingin dituju. Untuk evaluasi dan pemilihan target ini terdapat beberapa pertimbangan diantaranya yaitu aspek ukuran, probabilitas, dan aksesibilitas. Kemudian ada positioning. Positioning dari produk yang kami
lakukan adalah dengan memposisikan produk kami dengan harga terjangkau dengan memperhatikan kualitas terbaik untuk beragam olahan bakso, serta menawarkan beberapa subproduk untuk menarik minat pelanggan. Selanjutnya ada hasil riset pasar dari usaha kami, yaitu usaha Sobrakso Frozen. Hasil riset pasar diperoleh 75 responden. Dari 75 responden didapatkan hasil 58,7% perempuan dan 41,3% laki-laki yang mengisi responden. Berdasarkan diagram umur, pengisian responden paling besar senilai 39% dengan umur 20 tahun. Yang kedua ialah sebesar 20% dengan umur 19 tahun. Yang ketiga sebesar 17% dengan umur 21 tahun. Lalu 24% lainnya ditempati dari berbagai rentang umur. Yang selanjutnya permasalahan konsumen mengenai bakso. Hasil yang didapatkan dari responden dengan nilai paling besar 56% menyatakan bahwa kualitas bakso pada umumnya kurang bagus. Yang kedua, sebesar 29% menyatakan rasa tepung lebih dominan dibandingkan dengan rasa daging. Kemudian sebesar 15% menyatakan bakso tidak tahan lama. Apakah bisnis frozen food dapat menjanjikan dan menguntungkan? Dari hasil riset yang telah dilakukan atas pertanyaan, apakah suatu bisnis frozen food dapat menjadi bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan? Responden menjawab ya dengan persentase sebesar 60,5% dan pernyataan mungkin sebesar 39,5%. Yang selanjutnya, tingkat kemenarikan inovasi produk kami yang menggunakan subproduk. Responden setuju bahwa inovasi subproduk kami berupa bakso goreng ditambah kuah pempek, bakso bakar, dan keripik bakso. Kemudian untuk 19%-nya ialah kemungkinan inovasi produk dapat menarik. Selain itu, ada juga yang berkata tidak dengan persentase paling kecil sebesar 15%. Yang selanjutnya, kadar promosi mempengaruhi frekuensi pembelian. Dengan adanya promosi yang dilakukan sebesar 91% menjawab ya, yang menandakan promosi yang dilakukan mampu mempengaruhi frekuensi pembelian. Persentase 7% berupa kemungkinan dapat mempengaruhi frekuensi pembelian dan sebesar 2% menjawab tidak memiliki pengaruh terhadap frekuensi pembelian. Selanjutnya, media promosi yang efektif. Hasil yang didapat atas semua opsi dari Instagram, TikTok, WhatsApp menunjukkan angka yang sangat besar dengan hasil 73,7%, lalu untuk 9,2% berupa TikTok saja, dan sebesar 7,9% berupa Instagram. Kemudian untuk hasil yang tidak memilih opsi lain dengan pendapat masing-masing. Pentingnya memilih kualitas bahan baku untuk bakso. Seluruh 75 responden atau 100% responden berasumsi bahwa dalam olahan bakso penting untuk menggunakan kualitas yang baik. Selanjutnya adalah hasil menyatakan 88% menjawab bahwa harga jual akan memengaruhi keputusan pembelian dari bakso yang kami tawarkan. Kemudian 8% menyatakan bahwa kemungkinan harga jual akan memengaruhi keputusan pembelian. Lalu 4% menjawab bahwa harga jual tidak memengaruhi suatu keputusan pembelian. Kemasan ramah lingkungan. Kelompok kami memanfaatkan pengemasan dengan bahan ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi permasalahan lingkungan dengan hasil terbesar berupa 79% atas harga jual terhadap kualitas, kemudian mungkin memberikan hasil 14%, dan terakhir segelintir orang memberikan hasil tidak ada korelasinya sebanyak 7%. Pentingnya promosi dengan membuka stand ke acara festival kuliner. Kami menanyakan kepada responden akan penting atau tidak menjual atau mempromosikan produk kami secara langsung dengan membuka stand
ke acara festival yang menghasilkan 82% setuju apabila mempromosikan produknya ke stand makanan dan 11% menjawab mungkin penting dan sebesar 7% memberikan pendapat tidak penting apabila produk dipromosikan secara langsung dengan menggunakan stand kuliner. Rekomendasi ke teman atau keluarga. Hasil riset menunjukkan dalam diagram di atas bahwa 63% akan merekomendasikan produk bakso kami, teman maupun keluarga. Namun, hasil sebesar 37% kemungkinan akan merekomendasikan ke teman dan keluarga dan sebesar 0% tidak akan merekomendasikan produk kami ke teman maupun keluarga. Selanjutnya, filosofi logo. Tagline Su Bakso Frozen. Arti kata su adalah sangat. Kata tersebut kami ambil karena kami berusaha menawarkan produk dengan sangat terjangkau, sangat beragam olahannya, dan sangat diperhatikan pembuatannya. Kemudian arti tagline Su Bakso Frozen jika diartikan bersama tentunya juga memiliki makna, yaitu produk bakso yang menawarkan harga terjangkau dengan rasa kenikmatan. Selanjutnya, gambar sapi, ayam, dan ikan yang ada di sebelah tulisan tagline logo. Artinya, menggambarkan produk bakso yang kami tawarkan diolah dengan beragam olahan, yaitu bakso olahan sapi, ayam, dan juga ikan. Warna. Pemilihan background warna oranye mengartikan produk kami memiliki keunikan dengan adanya beragam subproduk maupun beragam olahan produk yang kami kembangkan. Warna oranye juga diartikan makna keseimbangan yang mengartikan rasa dan kualitas antara produk utama dan subproduk kami buat dengan seimbang. Selain itu, warna oranye artinya juga semangat dan mana menandakan kita sebagai pembisnis muda harus semangat dalam menjalankan bisnis ini agar dapat menjadikan bisnis yang berkelanjutan dan juga memberi dampak positif bagi orang di sekitar. Yang terakhir, perkiraan RAB untuk kegiatan utama. Yang pertama itu pengembangan pasar dan saluran distribusi sejumlah Rp1.840.000. Untuk kegiatan yang kedua yaitu pengembangan produk dengan jumlah Rp589.000. Untuk kegiatan yang kedua yaitu produksi dengan jumlah Rp3.692.910.000. Untuk berikutnya itu kegiatan utama pengembangan sumber daya dengan jumlah Rp1.200.000. Kemudian kegiatan utama legalitas, perizinan, sertifikasi, dan standarisasi dengan jumlah Rp2.465.000. Dan yang kemudian lain-lain belanja keperluan mendesak seperti ATK dengan jumlah Rp213.90.000. Nah, kemudian di total dengan jumlah 10 juta. Kemudian gambar desain produk yang mana sebelah kiri yaitu produk utama kami yaitu bakso frozen. Untuk yang sebelah kanan itu adalah subproduk berupa bakso kuah cuko. Berikut adalah contoh pamflet produk kami yang nantinya akan dijadikan sebagai strategi promosi yang di-share melalui media sosial. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.